Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk di pembahasan mekanika fluida terkait bab satuan gaya, massa, panjang, dan waktu. Materi ini cukup singkat dan karena pengetahuan dasar untuk di tiga teknik konversi energi ya. Lanjut. Di sini ada suatu sistem mekanika dikatakan konsisten bila gaya satuan menyebabkan massa satuan mengalami percepatan satuan. Saya ulang lagi. Suatu sistem satuan mekanika dikatakan konsisten bila gaya satuan menyebabkan massa satuan mengalami percepatan satuan. Misalkan SI sistem internasional. Ada sistem ini menggunakan Newton N sebagai simbol sebagai satuan gaya, kilogram kg sebagai simbol sebagai satuan massa. Selanjutnya meter M sebagai satuan panjang. Terus ada second dan detik sebagai satuan waktu sesuai dengan hukum Newton kedua, di mana hukum Newton kedua 1 Newton sama dengan 1 kilogram dikalikan 1 meter per sekon kuadrat. Meter ini adalah panjang, sekon ini adalah waktu, kilogram adalah massa. Nah, itu massa dikalikan panjang per waktu. Oke. Terus di sini ada lagi sistem satuan yang konsisten yang lain adalah sistem yang lazim di Amerika Serikat yaitu USC, yaitu US Customary System yang menggunakan gaya pounds LP kalau di simbolnya, massa suluk di mana panjang feet atau kaki dan waktu yaitu sekon sama, di mana 1 pound sama dengan 1 suluk, di mana suluk ini adalah massa seperti sama yang di atas, massa di SI adalah kilogram, di sini ada suluk, terus ada panjang di sini ada meter kalau di SI, kalau di Amerika ada feet atau kaki, 1 feet atau kaki, kalau waktu ada second atau sama, di internasional juga second per second kuadrat, di sini second kuadrat juga. Oke, ini ialah sistem yang konsisten. Nah, kalau ada konsisten maksudnya ada yang enggak konsisten. Oke, kita belajar sedikit yang enggak konsisten, dimana masuk satuan yang tidak konsisten adalah gaya pounds, massa pounds, panjang feet, dan waktu second, dimana 1 pounds ini sama dengan 1 pounds massa dibagi ini faktor kesebandingan dikalikan 32,174 feet second per kuadrat, yang artinya apa? Untuk mendapatkan gaya 1 pounds ini sama dengan massa 1 pounds massa memerlukan percepatan 32,174 feet per second. Nah, ini adalah untuk menggunakan satuan-satuan tak konsisten diperlukan faktor kesebandingan. Disinilah tempatnya yang harganya bersifat tetap. Tetap harganya berapa? Yaitu 32,174 feet second. Ini 32,174 ini pounds massa feet per pound second kuadrat. Nah, di sini tempatnya di sini. Ini adalah harga tetap yang tidak bisa berubah. Oke. Kita akan masuk ke tabelnya. Nah, ini nilai G0 atau faktor kesebandingan untuk sistem-sistem satuan yang lazim dipakai. Yang tadi ini Amerika Serikat yang tak konsisten. Di sini menggunakan ini faktor G0-nya 32,174 pounds massa feet per pound second kuadrat. Ini yang tidak bisa dirubah. Oke, kita ada sistem SI, ya, tergantung nanti yang sering digunakan apa. Oke, kita akan langsung ke sini nanti contohnya. Massa M suatu benda tidak berubah, tetapi berat W suatu benda ditentukan oleh hasil kali massa dengan percepatan gravitasi suatu tempat atau disimbolkan G, yaitu sama dengan W ialah berat sama dengan massa kali gravitasi. Sudah, ini adalah patokannya. Nanti ada turun-turunannya, dan yang apa, ini adalah patokannya. W sama dengan massa kali gravitasi. Sudah, W itu adalah berat, M itu adalah massa, G itu gravitasi. Dimana kalau nanti
di sini massa suatu benda tidak berubah, tetapi berat suatu benda ditentukan oleh hasil kali massa dan percepatan gravitasi. Ya, ini gravitasinya berubah. Mungkin ada di gravitasinya hasil percepatan gravitasinya suatu tempat ini berbeda-beda. Nah, ini lebih detail lagi nanti turunannya. Oke, kita contohkan saja di sini. Pada lokasi di mana G atau gravitasi itu 32,174 feet per second kuadrat, benda yang beratnya 10 pounds beratnya, mempunyai massa 10 dibagi 32,174 Joule pada lokasi di mana gravitasi di sini ada 31,5 feet per second kuadrat. Maka berat benda tersebut berapa? Nah, caranya di sini W berat adalah W M kali G, ini jangan sampai dilupakan. Ketika W sama dengan M kali G ini masih tertancap di kita, maka ini akan bisa diselesaikan. Di mana M massa. Nah, massa di sini yaitu mempunyai massa 10 pounds kan ya, dibagi ini karena di lokasi, kalau itu di lokasi 132,174 Joule. Oke. Jadi di sini beratnya 10, terus G di lokasi ini nilainya 32,174. Jadi 10 dibagi 32,174. Oke. Di sini terus pada lokasi di mana G 31,5 feet per second, maka berat benda lah ini. Bisa kan diselesaikan, nah, akan ketemu berat benda tersebut. Ini yang turunan-turunannya ya. Ketika W sama dengan M kali G, M ini adalah massa ya, massa. Kalau di satuan SI ada apa? Kilogram. Oke. Tabel awalan pula untuk pangkat 10 dalam satuan SI. Oke, di sini ada yang namanya giga, mega, kilo, senti. Di sini kelipatan ini 3 SI mili, 10 pangkat 9, 10 pangkat itu giga. Ya. Giga. Kelipatan 3. Singkatannya mili. Ini cara digunakan sih. Ini adalah untuk pengetahuan pangkat 10, pangkat 10, pangkat 3, pangkat 6, pangkat 9, pangkat min 12. Ini min ya. Mili, mikro, nano, piko. Kalau di SI ada giga, mega, kilo, senti. Senti, kilo, mega, giga. Paling tinggi itu giga. Oke. Sekarang latihannya, suatu benda mempunyai massa 2 kg setelah ditimbang dengan timbangan pegas beratnya 19 Newton. Berapa nilai gravitasi di lokasi ini? Oke, kayak tadi ya. Berarti kita pakai 1N sama dengan hukum Newton kedua, itu bagaimana rumusnya. Oke. Terus pada lokasi di mana G gravitasi 30 feet second kuadrat, 2 slope ekuivalen dengan berapa pounds massa. Oke, silahkan dikerjakan. Dan untuk latihan soal ini, untuk pemahaman, silahkan dibaca lagi untuk modulnya yang sudah di El Nino ada, silahkan dipahami lagi untuk menyelesaikan latihan ini. Dan apabila ada ditanyakan, silahkan didiskusikan di El Nino. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.